Baik, pada kesempatan ini saya review perkuliahan kita di hukum bisnis, di aspek hukum dalam bisnis. Pertama kita bahas tentang hukum dalam perspektif bisnis. Di putusan nomor 5 garing PDT titik G garing 2015 dinyatakan bahwa pembatalan dari pihak penjual atau wan prestasi penjual, maka penjual harus mengembalikan uang panjar atau DP ya, beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli. Apabila pembatalan dari pihak pembeli atau wan prestasi pembeli, maka penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar. Dasarnya ini di putusan Mahkamah Agung nomor 2661 K garing Perdata garing 24. Saya biasanya saya buat akta ataupun perjanjian saya buat apabila pihak penjual membatalkan dari kesepakatan. Misalkan pihak pembeli sudah memberikan DP kepada penjual senilai 10 juta. Di tengah jalan pihak penjual tidak jadi membeli, ya jadi menjual. Misalkan istrinya tidak setuju atau anaknya tidak setuju, maka pihak penjual wajib mengembalikan uang yang telah disetorkan senilai 10 juta tersebut plus denda 10 juta. Jadi wajib mengembalikan 20 juta. Apabila sampai dengan jangka waktu pembeli tidak memenuhi kewajibannya, berarti membatalkan, maka uang DP atau panjar dianggap hangus. Itu biasanya saya tuangkan di perjanjian seperti itu. Tapi tidak se, se ekstrim tersebut, mesti tetap saya kasih jangka waktu. Diberi kesempatan untuk melakukan pelunasan maksimal 7 hari dan dengan denda misalkan per harinya 100.000 seperti itu. Di pasal 1338 ayat 1 BW, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian. Ini untuk memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Ada jurisprudensinya di putusan nomor 4 garing Yur garing Pit garing 2018. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun bahan prestasi yang masuk ke dalam ranah keperdataan. Kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan etikat buruk atau tidak baik. Hukum benda dan e-commerce. Ada benda dalam hukum, perdata diatur dalam buku 2. Benda bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga benda yang tidak berwujud seperti kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai dalam pengertian kekayaan yang dipakai seperti pengertian kekayaan termasuk di dalamnya tagihan, piutang, bunga atas deposito, dan lain sebagainya. Contoh e-commerce di Indonesia, ada B2B atau business to business, yaitu proses penjualan suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang difokuskan pada perusahaan, maupun pelaku bisnis lain. Contohnya kawan lama, MBIS, dan lain-lain. Ada yang kedua, B2C, Business to Customers. Ini berhubungan langsung dengan konsumen. Contohnya Lazada, Shopee, dan lain-lain. Ada C2C, Customer to Customer. Contoh model bisnis di mana pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Contohnya OLX, Tokopedia, dan lain-lain. C2B, Customer to Business.
Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Contohnya freelancer, Google AdSense, dan lain-lain. B2E, Business to Administration, yaitu transaksi yang dilakukan secara daring antara perusahaan dan administrasi publik atau badan pemerintah. Contohnya pajak.go.id, lelang.go.id, dan lain-lain. Ada O2O, ada online to offline e-commerce. Biasanya kegiatan yang dilakukan secara online adalah proses promosi dan branding kepada pelanggan. Sedangkan untuk layanan yang diterima pelanggan berupa layanan offline, contohnya adalah Gojek, Red Doors, dan lain-lain. Hak konsumen. Di pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berikutnya tentang aspek hukum, metode pembayaran dalam transaksi bisnis melalui media sosial. Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli melalui COD, Cash on Delivery. Aspek hukum sistem pembayaran melalui Cash of Delivery diatur di pasal 15 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem handal dan aman serta bertanggung jawab beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Yang kedua, transfer bank. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Seiring dengan peningkatan perkembangan transaksi dengan media transfer dana dan permasalahan yang terjadi, diberlakukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana, serta memberi kepastian dari pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana tersebut. Ketiga, kartu kredit. Di pasal 1 ayat 11 tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ada perancangan dan analisa kontrak, anatomi kontrak. Secara umum kontrak terdiri dari ada bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan ada lampiran apabila ada ya. Bagian pendahuluan ini terdiri dari sub bagian pembuka. Ini berisi kata pembuka, termasuk judul perjanjian dan tanggal perjanjian. Sub bagian pencantuman identitas. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Injih dalam Bunda. Injih Bunda. Oh injih injih Bunda. Alhamdulillah. Injih Bunda. Injih amin amin. Injih matur nuwun Bunda. Injih. Injih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Maaf ya. Subbagian pencantuman identitas para pihak. Berisi elaborasi dari pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian. Subbagian penjelasan. Berisi penjelasan mengapa para pihak membuat perjanjian. Bagian isi ini terdiri dari pasal-pasal, ada klausula definisi,
klausula transaksi, klausula spesifik, klausula ketentuan umum. Klausula definisi. Klausula definisi adalah pasal yang mengatur tentang berbagai definisi, interpretasi, maupun konstruksi dalam perjanjian. Contoh klausula definisi. Pertama, agen penjualan. Berarti pihak yang menjual saham dalam suatu penawaran umum tanpa perjanjian dengan emitmen dan tanpa kewajiban untuk membeli saham. Harga penawaran adalah harga saham yang ditawarkan melalui penawaran umum ini yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek, sebagaimana diatur dalam pasal titik-titik perjanjian ini. Contoh klausula transaksi. Klausula transaksi adalah pasal-pasal yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Contoh klausula transaksi, the parties agree to make a joint capital investment in Indonesia through the company for the purpose of manufacturing the products. Klausula spesifik adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang secara khusus dikenal dalam transaksi yang dilakukan. Contoh klausula spesifik, apabila sampai dengan 1 hari bursa sebelum penawaran indeks harga saham gabungan Bursa Efek Jakarta ya IHSG BEJ mengalami penurunan sebesar 6,5% sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau kumulatif 5% dalam waktu 5 hari bursa terakhir sebelum masa penawaran, maka emiten dan penjamin pelaksana emisi akan merumuskan kembali harga penawaran. Klausula ketentuan umum. Klausula ketentuan umum adalah pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang bersifat antisipatif. Contoh klausula ketentuan umum, biaya atau expenses, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, setiap dan seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini tidak terbatas pada biaya notaris menjadi tanggungan dan karenanya menjadi beban langsung bla 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 gitu ya. Bagian penutup. Dalam bagian penutup terdiri dari 2 hal, yaitu subbak kata penutup dan subbak penempatan tanda tangan. Contoh kata penutup. Dengan perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing pihak. Ini contoh ya. Terus demikian perjanjian ini dibuat dalam rangka bla bla bla, misalkan rangkap 2 atau rangkap 3 bermaterai cukup. Masing-masing berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Contoh penempatan tanda tangan penjual, peminjam misalkan dan lain-lain. Baik, akan kita bahas tentang utang piutang dibalut dengan pengikatan jual beli. Utang piutang yang dibalut dengan pengikatan jual beli sebagai penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigen atau under influence. Putusan pengadilan tentang penyalahgunaan keadaan yang diawali dengan perjanjian lain atau utang piutang, kemudian ditindaklanjuti dengan jual beli atau pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3247 K garing PDT garing 1987, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh satu pihak di bawah tekanan hubungan hutang piutang merupakan penyalahgunaan keadaan, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Ini sudah ada jurisprudensinya di putusan Mahkamah Agung. Jadi apabila adik-adik misalkan ada teman pinjam uang, jaminannya sertifikat rumah, terus dengan buatkan seolah-olah terjadi adanya jual beli, maka apabila pihak
debitur atau yang hutang ini mengajukan gugatan, maka perjanjian jual beli jenengan tersebut batal demi hukum. Hati-hati nggih. Putusan Mahkamah Agung nomor 1947 K garing PDT garing 1990. Peristiwa hukum berupa berutang piutang harus diikat dengan perjanjian pinjam meminjam dan tidak dapat dengan perjanjian jual beli. Jadi kalau utang piutang ya tetap arananya ke utang dan pinjam meminjam. Nanti akhirnya jadi perkara perdata. Selama dia masih sanggup, jenengan tidak bisa eksekusi ya. Serba susah ya. Ya begitulah kehidupan. Di putusan Mahkamah Agung nomor 1074 K garing PDT garing 1985, perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan dengan perjanjian jual beli tanah jaminan bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut. Di putusan Mahkamah Agung nomor 78 PK garing PDT 1984, junto putusan Mahkamah Agung 2650 K garing SIP garis 1982, junto putusan Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 86 garis 1981 garing BDT tanggal 29 Januari 1982 yang berbunyi akte notaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian utang piutang, uang dengan jaminan dengan utang piutang uang dengan jaminan tanah atau rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak kembali yang kemudian diikuti dengan dibuatnya surat kuasa mutlak dengan tujuan digunakan melakukan peralihan hak atas tanah dari debitur kepada kreditur. Bila mana debitur one prestasi, maka hal yang demikian itu adalah merupakan suatu perjanjian semu atau pura-pura dan harus dinilai sebagai suatu perjanjian hutang dengan jaminan ya.